Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta. Kali ini kita ke salah satu pertanyaan lagi guys yang paling juga banyak sering ditanyakan adalah jika perusahaan misalnya tiba-tiba kemudian memutuskan bahwa uang pisah yang harusnya diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri ya atau di PHK itu dihilangkan, tapi tidak mau memberikan memo tertulis tentang itu. Bisa nggak sih karyawan menuntut uang pisah itu saat mereka resign ya, mengundurkan diri? Jadi perlu diketahui dulu bahwa uang pisah itu memang tidak disebutkan sebenarnya secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau dalam keseluruhan peraturan turunannya. Tapi secara implisit itu bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang pisah itu adalah pembayaran turunannya tadi. Eh, Pembayaran uang dari pengusaha pada karyawan sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang itu disebabkan karena alasan-alasan tertentu lah. Yang besarannya itu biasanya diatur dalam perjanjian kerja sebenarnya, kemudian dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, apa sih penyebab perusahaan harus membayar uang pisah kepada karyawan itu kita lihat. Yang pertama, adanya putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang permohonan perkaranya itu diajukan oleh pekerja, yang menyatakan bahwa pengusaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 huruf G PP 35 tahun 2021, bisa dicek nanti. Kemudian pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat pengunduran diri sebagaimana diatur dalam pasal 36 huruf I PP 35 tahun 2021. Kemudian pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa adanya keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Mungkin mangkir di sini bisa jadi karena dia sakit, misalnya harus ada surat keterangan dari dokter ya, karena adanya bukti yang sah tadi. Kemudian yang keempat, pekerja itu melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, silahkan dicek di link yang ada di atas. Terus pekerja itu tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan oleh pihak yang berwajib karena sudah diduga melakukan tindak pidana. Bagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 36 huruf I PP 35 tahun 2021 yang menyebabkan kerugian perusahaan. Ini juga sudah kita bahas pernah di video sebelumnya. Nah, kemudian misalnya apabila perusahaan tiba-tiba kemudian memutuskan untuk menghilangkan uang pisah dan tidak mau memberikan memo tertulis pada karyawan ya, tindakan ini tidak serta-merta kemudian menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar uang pisahnya, sobat hukum, pada karyawan yang resign tadi. Kenapa? Ini karena berdasarkan PP 35 tahun 2021, uang pisah adalah hak karyawan gitu. Memang yang itu wajib berarti kan harus dibayarkan oleh perusahaan karena itu hak. Oleh karena itulah, ada atau tidaknya aturan pemberian uang pisah dalam perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, perusahaan tetap wajib membayar uang pisah pada karyawan yang resign dari perusahaan tadi. Perusahaan kemudian tidak bisa mengabaikan pemberian uang pisah, meskipun memang mereka misalnya sudah menghilangkan dari peraturan yang sudah ada sebelumnya tentang uang pisah ini, tetap harus dibayarkan. Tapi ada tapinya juga. Untuk memperoleh uang pisah, karyawan yang akan resign itu harus memperhatikan syarat-syarat pengunduran diri. Ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Satu, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selama tampaknya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Ini syarat umum, harus dipenuhi. Yang kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas. Yang ketiga, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi untuk pekerja atau karyawan mendapatkan uang pisah ini, sobat hukum. Nah, apabila syarat-syarat pengunduran diri ini tidak terpenuhi, tidak dipenuhi oleh pekerja, maka perusahaan menjadi gugur kewajiban untuk membayar uang pisah kepada karyawan ini ternyata. Jadi, kita simpulkan ya, karyawan yang resign dari perusahaan itu berhak atas uang pisah. Apabila kemudian perusahaan bersikeras tidak memberikan uang pisah, tidak
menunaikan kewajiban ini, maka karyawan bisa menuntut haknya kepada perusahaan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI. Jadi bagi pekerja, buruh yang khawatir dengan masalah ini, yang tiba-tiba perusahaan memutuskan untuk pindah, nggak usah khawatir, ini bisa dibawa ke uh, perselisihan hubungan industrial. Oke, terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi nanti di video